Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang cara menulis berita atau cara mudah menulis berita ya. Jadi setelah kita mendapatkan data dari lapangan atau memperoleh informasi yang akan kita susun menjadi sebuah berita, selanjutnya langkahnya adalah kita menyusun data-data itu menjadi sebuah berita. Lalu bagaimana caranya menulis berita itu atau bagaimana cara mudah menulis berita itu? Ikuti video ini sampai tuntas. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe channel ini ya supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi manfaat untuk teman-teman. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang cara mudah menulis berita. Di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang dasar-dasar jurnalistik, kemudian tentang nilai-nilai berita dan tentang teknik wawancara. Yang mana untuk teknik wawancara sendiri merupakan metode untuk mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi yang akan kita buat menjadi berita. Nah, di sini kita sekarang belajar tentang bagaimana menulis beritanya. Nah, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa berita adalah laporan kejadian atau peristiwa atau pendapat yang menarik dan penting disajikan secepat mungkin kepada khalayak luas, baik melalui media cetak, media elektronik maupun media online. Jadi dalam hal menulis ini saya meyakini bahwa menulis merupakan keterampilan yang tekniknya bisa dipelajari oleh siapa saja, termasuk juga dalam hal menulis berita ini. Jadi ini bukan suatu yang susah untuk dipelajari, tapi merupakan keterampilan yang ada polanya, yang ada tekniknya, sehingga ketika mau mempelajari polanya, mau mempelajari tekniknya, insya Allah kita bisa menulis berita. Siapa saja bisa menulis berita. Sebagai pengalaman ya, bahwa di media tempat saya bekerja itu hampir tidak ada wartawan yang backgroundnya jurnalistik, tapi backgroundnya rata-rata dari jurusan yang lain. Dan saat masuk menjadi wartawan, rata-rata mereka juga tidak punya kemampuan menulis yang baik, tapi karena ada keinginan kuat untuk menjadi wartawan, akhirnya mereka pun bisa menjadi wartawan yang baik, yang artinya yang tulisannya baik dan enak dibaca begitu. Jadi intinya pada proses ada keinginan dan mau berlatih untuk belajar menulis. Baiklah teman-teman, kita masuk pada unsur-unsur berita ya, bahwa untuk menulis sebuah berita itu unsur-unsurnya itu semuanya harus terpenuhi ya, karena apabila salah satu unsurnya tidak ada, maka berita itu bisa dinyatakan tidak lengkap dan tidak layak tayang gitu ya. Nah, unsur-unsurnya apa saja? Nah, mari kita pelajari bersama, bahwa yang pertama adalah what gitu ya, atau apa gitu ya. Di sini kalau misalkan itu sebuah kegiatan, maka apa nama kegiatannya atau jenisnya apa gitu. Kegiatannya misalkan seminar kah atau peresmian apakah begitu. Kalau sebuah peristiwa berarti ya apa kejadiannya, apa nama peristiwanya, misalkan penjamretan kah, kebakaran kah, atau apa begitu. Kemudian kalau yang kedua adalah yang kedua adalah who atau siapa gitu ya. Misalkan suatu kegiatan peresmian berarti siapa yang meresmikan, atau jika suatu kejadian kasus pembunuhan berarti siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa yang terlibat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah when atau kapan. Kapan ini untuk mempertegas waktu kejadiannya ya. Jadi supaya itu kelihatan update-nya, maka waktunya harus wajib ditulis gitu ya. Jangan sampai berita sudah lama baru mau diberitakan, berarti itu nanti tidak memenuhi unsur keupdatean, keaktualitasan gitu. Jadi itu nanti juga bisa jadinya berita itu bisa tidak layak. Kemudian yang keempat adalah where atau di mana tempat kegiatan itu. Where itu di mana. Jadi seandainya sebuah kegiatan berarti di mana tempat kegiatan itu. Seandainya sebuah peristiwa berarti di mana TKP-nya, tempat kejadian peristiwanya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah why atau mengapa.
Mengapa kegiatan itu dilakukan? Nah, itu nanti akan dijelaskan alasannya mengapa gitu. Termasuk juga ketika ada kasus pembunuhan, mengapa tersangka melakukan hal itu gitu. Sehingga nanti akan terkuak motifnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah H atau how. How itu artinya bagaimana. Kalau sebuah proses peresmian jembatan misalkan, berarti bagaimana proses pembangunannya misalkan. Atau seandainya kasus pembunuhan, bagaimana kronologinya dari awal sampai hingga akhirnya terjadi pembunuhan sampai tersangkanya ditangkap misalkan, seperti itu. Kemudian kita masuk pada struktur berita. Jadi supaya berita itu dibaca enak, maka harus sistematis gitu. Jadi ada strukturnya supaya dari atas ke bawah itu enak dibaca, berarti kita harus berpedoman pada strukturnya gitu. Jadi pada bagian atas sendiri adalah judul berita atau head ya, head. Jadi judul berita itu harus ringkas, maksimal 7 kata. Kemudian mencerminkan isi, menarik, dan sebaiknya berupa kalimat aktif. Misalkan subjek, predikat, dan objek. Jadi kalimat aktif itu berupa subjek, predikat, dan objek. Contohnya misalkan kalau kegiatan peresmian jembatan ya, contoh judulnya begini, jadinya Presiden resmikan jembatan Yotefa misalkan. Jadi ada subjeknya Presiden, resmikannya predikat, dan jembatan Yotefa menjadi objeknya. Kemudian baris tanggal di setelah judul, di bawahnya ada baris tanggal. Itu jika diperlukan ya, karena biasanya banyak yang tidak menyebutkan juga. Terkadang media itu hanya menyebutkan nama tempatnya saja. Nama tempatnya misalkan Jayapura atau Jakarta atau Jogja, itu depannya. Baru kemudian masuk ke struktur berita yang berikutnya, yaitu teras berita atau leadnya. Nah, untuk lead sendiri ini umumnya terdiri dari satu alinea atau satu paragraf, tapi bisa pula lebih dari satu alinea. Nah, cara menulis lead ini yaitu dengan menyusun unsur-unsur berita 5W1H tadi. Tapi biasanya lead ini yang di awal kalimatnya adalah unsur who dan what gitu. Jadi unsur siapa dan apa. Kemudian unsur when dan where di akhir kalimat. Nanti dijelaskan pada contoh-contohnya ya, pada contoh yang di bagian bawahnya nanti. Kemudian struktur yang paling bawahnya adalah isi berita atau bodinya. Jadi bodinya ini memaparkan unsur-unsur penting yang merupakan jawaban dari why dan how, dari jawaban pertanyaan mengapa dan bagaimana. Itu nanti dijelaskan di bodi beritanya. Kemudian cara penyajiannya itu, berita itu sebaiknya dengan piramida terbalik, karena zaman sekarang itu orang tidak suka baca panjang-panjang, maunya singkat dan jelas gitu ya. Jadi dengan piramida terbalik ini, maka yang informasi yang paling penting itu berada di paling atas. Kemudian informasi penting berikutnya ada di tubuh berita, dan informasi yang kurang penting itu berada di bawahnya. Jadi semakin ke bawah itu informasinya kurang penting. Jadi di zaman yang serba cepat gitu ya, jadi tidak perlu panjang-panjang beritanya, tapi yang penting jelas dan tegas gitu ya. Artinya semua informasinya sudah tercakup gitu ya. Jadi modelnya penyajiannya dengan formula atau gaya piramida terbalik. Jadi mengedepankan unsur terpenting atau yang paling penting itu yang di paling atas gitu. Kemudian kita masuk pada cara menulis beritanya, cara mudah menulis berita ya. Jadi setelah kita melakukan liputan, kemudian kita menyusun data atau fakta-fakta yang kita peroleh dari lapangan menjadi sebuah naskah berita. Nah, caranya bagaimana supaya berita itu sesuai dengan strukturnya dan sesuai dengan gaya piramida terbalik tadi. Jadi yang pertama adalah paragraf pertama atau leadnya
itu berisi materi yang paling penting gitu. Jadi buatlah paragraf pertama dengan memuat unsur apa atau what, di mana, where, kemudian siapa, who, dan kapan atau when gitu ya. Jadi misalkan what, apa kejadian atau apa kegiatannya. Jadi misalkan saya contohkan di sini, misalkan kegiatan peresmian jembatan Yotefa. Kemudian who, siapa yang meresmikan. Who ini juga bisa nanti sebagai data tambahannya, siapa yang meresmikan, siapa yang hadir atau siapa yang mendampingi presiden, itu pejabatnya siapa saja juga nanti bisa ditulis sebagai informasi tambahan. Tapi kalau informasi tambahan berarti di bagian bawah nanti. Kemudian where atau di mana tempatnya. Nah ini di mana tempat peresmiannya, ini karena kegiatan peresmian berarti di mana tempat peresmiannya. Misalkan di sini di Kampung Engros, Kota Jayapura. Kemudian when atau kapan kegiatannya, kapan peresmiannya. Misalkan ini tanggal 28 Oktober 2019. Jadi untuk leadnya atau teras beritanya ini kalau dibikin maka menjadi seperti ini. Jayapura, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan jembatan Yotefa di Kampung Engros, Kota Jayapura, Senin 28 Oktober 2019. Jadi kira-kira seperti itu. Ini kan sudah memuat unsur who, siapa, itu Presiden Republik Indonesia, apa, what, kegiatannya apa, yaitu meresmikan jembatan Yotefa, when, kapan, where-nya dulu, where di mana, di Kampung Engros Kota Jayapura, dan when kapannya itu Senin 28 Oktober 2019. Jadi itu menulis lead-nya seperti itu. Lead juga sebenarnya bisa dirubah-rubah, apa artinya tidak harus who-nya di depan, bisa juga lead itu what-nya di depan atau where-nya di depan atau juga when-nya di depan. Nanti akan saya jelaskan di video-video berikutnya cara membuat lead. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua. Jadi setelah kita membuat lead, maka di bawahnya lead kita paparkan informasi dengan satu paragraf lanjutan berupa kalimat pernyataan. Jadi setelah ada lead-nya kita lanjutkan dengan kalimat pernyataan. Jadi misalkan dari data yang kita peroleh, pernyataan Pak Presiden begini. Jadi langsung kita susun ya. Jadi menurut Presiden Jokowi, jembatan sepanjang 733 meter ini menjadi tonggak sejarah di tanah Papua. Bukan hanya simbol penting yang menyatukan saudara sebangsa dan setanah air, namun juga simbol sumpah kemajuan untuk membangun tanah Papua. Jadi itu pernyataan penting dari Pak Jokowi ya. Jadi di paragraf keduanya kita lanjut dengan pernyataan. Kemudian setelah diisi dengan pernyataan, maka paragraf ketiganya kita tulis dengan pernyataan narasumber yang dengan menggunakan kutipan langsung. Jadi misalkan di bawahnya kutipan langsungnya ini tentunya kita ambil dari data-data yang Pak Presiden sampaikan saat wawancara maupun saat misalkan diambil saat sambutan gitu ya. Jadi misalkan ini data yang kita peroleh jadinya seperti ini. Jadi dengan setelah paragraf kedua berupa pernyataan tidak langsung, kemudian paragraf ketiganya kita kutip dengan ditulis dengan pernyataan langsung. Jadi jangan menggunakan tanda kutip ya, ini karena kalimat langsung. Tanah Papua harus maju seperti daerah lain di Indonesia karena Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi, sehingga menjadi tugas kita bersama untuk menjaga dan merawat tanah Papua, tegas Jokowi yang melakukan kunjungan kerja pertamanya ke tanah Papua usai dilantik sebagai presiden periode 2019-2024. Itu yang ketiganya dengan membuat kalimat langsung atau dengan pernyataan langsung, kutipan langsung. Kemudian keempat caranya dengan untuk tubuh beritanya atau bodinya itu
kita tulis dengan pernyataan penting lainnya. Jadi misalkan di tempat kegiatan itu ada sambutan atau kita wawancara dengan Direktur Operasi Hutama Karya yang mengerjakan proyek itu. Jadi dari keterangan itu misalkan diperoleh seperti ini. Jadi setelah kita susun menjadinya seperti ini. Di tempat yang sama, Direktur Operasi Hutama Karya Muhammad Indrayana mengatakan dengan diresmikannya jembatan Yotefa ini akan menjadi solusi permasalahan kepadatan penduduk di bumi Cendrawasih. Nah, ini kan menjawab pertanyaan mengapa jembatan itu dibangun, karena jembatan itu dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk di Kota Jayapura atau di bumi Cendrawasih Papua ini. Nah, kemudian setelah pernyataan tidak langsung, maka berikutnya kita buat dengan pernyataan langsung atau dengan kutipan langsung. Jadi dalam tanda petiknya ya. Jadi jembatan Yotefa ini merupakan proyek sinergi antara Hutama Karya, PP dan India Karya yang pembangunannya dimulai tahun 2015 dan menelan dana sekitar 1,8 triliun rupiah dengan sumber pendanaan dari APBN. Jembatan yang membentang di atas Teluk Yotefa ini dihiasi dengan 2 buah pelengkung berwarna merah nan megah, jelasnya. Jadi itu ya, jembatannya dibangunnya itu ini bagaimana proses pembangunannya. Nah, pembangunannya ternyata dimulai dari tahun 2015 sampai 2019 baru selesai. Dan akhir 2019 kemudian diresmikan oleh Pak Jokowi. Nah, ini sumber dananya dari APBN atau dari anggaran pusat ya. Nah, ini jembatannya memang ada 2 buah pelengkung berwarna merah. Jadi di atas jembatannya ada 2 buah pelengkungan, memang dari jauh itu kelihatan indah gitu ya. Jadi itu. Kemudian cara berikutnya yang kelima adalah dengan membuat paragraf penutup atau yang berisi kesimpulan atau keterangan tambahan. Jadi ini karena saya bikin singkat saja ya beritanya. Jadi di keterangan tambahannya kita tambahkan misalkan begini. Jadi pada kesempatan ini Presiden didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, PLT Kapolri Komjen Pol Aridono, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Gubernur Papua Lukas NMB, dan Direktur Operasi Hutama Karya Muhammad Indrayana. Nah, yang keenam adalah yang terakhir dengan membuat judul. Jadi setelah lead berita jadi, body berita jadi, dan penutup jadi, kita baru menentukan judulnya kira-kira apa yang paling pas. Nah, dengan kegiatan seperti itu, judulnya yang paling pas menurut saya adalah Presiden resmikan jembatan Yotefa. Jadi cukup misalnya dengan 4 kata, tidak sampai 7 kata, itu judulnya cukup ringkas gitu ya. Jadi dengan pola penyusunan seperti tadi di atas, yang panduannya seperti di atas, mulai dari bagaimana menyusun leadnya atau teras beritanya, kemudian menyusun bagian-bagian pentingnya, maka beritanya kurang lebih menjadi seperti ini ya. Jadi bisa teman-teman baca sendiri dari rangkaian susunan berita seperti di atas, akhirnya beritanya menjadi seperti ini. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas silakan ditulis di kolom komen. Nanti di video-video berikutnya insya Allah akan saya jelaskan lagi tentang tadi ya, cara membuat lead variasinya seperti apa, kemudian cara membuat judul yang baik juga akan saya jelaskan lebih lanjut gitu ya. Untuk pada kesempatan kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Demikian tadi teman-teman penjelasan saya tentang cara mudah menulis berita, semoga bermanfaat ya. Dan apabila ada hal-hal yang belum jelas atau ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk penjelasan kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.